Shalom, selamat malam Jemaat Gemino Nazaret yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah rumah tangga hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 yang akan kita lakukan secara online. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita agar kita dapat memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus serta menerima firman Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mari saudara-saudara, kita nyanyikan nyanyian pembukaan yang terambil dari Kidung Jemaat 9, bait yang pertama, Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Votum. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kita sambut dengan nyanyian PKJ 15, bait yang pertama, Kusiapkan hatiku Tuhan.
Saat ini kita semua akan diberkati lewat pelayanan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hambanya Bapak Penatua Wemi Amanu Punyo. Kepada hambanya kami persilakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali bahwa malam hari ini kita bisa kembali bersekutu di dalam satu ibadah rutin yang sudah kita komitmenkan bersama. Setiap hari Rabu malam kita akan melakukan atau menyelenggarakan ibadah rumah tangga. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami semua, baik pribadi maupun keluarga lepas keluarga, di mana kami masih diberikan kekuatan kesehatan sehingga kami masih boleh dapat berkumpul, bersekutu di dalam satu ibadah rutin, yaitu ibadah rumah tangga. Dan pada malam hari ini kami akan mendengarkan tentang kebenaran daripada firman Tuhan. Hamba yang dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan menutup hamba dengan Roh-Mu yang kudus, lingkupi hamba dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan, hamba perkatakan, ini bukan keluar dari mulut bibir hamba menurut logika hamba, tapi semua semata-mata karena penyertaan pertolongan Tuhan dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Berikan hamba hikmat akal budi, sehingga ketika hamba menyampaikan firman-Mu ini, semuanya hanya untuk mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, tepatnya dari Kitab Yosua, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Yosua 1 ayat 9. Jika kita baca, judul perikopnya adalah Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Demikian bunyi Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah kita semua yang tidak hanya mendengarkannya, tapi juga bisa memahaminya dengan hikmat dan bisa melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya coba memberikan judul khotbah kita pada malam hari ini dengan judul Disertai di Sepanjang Jalan Kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa sejak pandemik COVID-19 ini melanda negara kita, bahkan seluruh dunia pun ikut merasakan keganasan dari pandemi COVID-19 ini. Kita diperhadapkan pada sesuatu yang baru yang belum pernah ada atau yang belum pernah kita jalani sebelumnya. Saya masih ingat betul beberapa tahun yang lalu pada saat itu,
Kita pernah dilanda dengan wabah penyakit yang juga menakutkan, yaitu wabah flu burung. Tetapi dampak yang dirasakan, baik dari rentang waktu maupun efek yang ditimbulkan, tidak sehebat yang kita rasakan dengan COVID-19 ini. Sudah lebih dari 2 tahun, bahkan sudah banyak, saya tidak bisa menghitung, mungkin tidak hanya ratusan ribu, mungkin jutaan orang yang sudah meninggal akibat ganasnya COVID-19 ini. Ditambah lagi dengan munculnya varian baru yang konon katanya datang dari negara India, yang kita kenal dengan nama varian Delta. Hari ke hari semakin menegangkan, karena kita melihat berbagai hal yang menakutkan. Kita merasa khawatir, kondisi yang mencekam, karena virus ini semakin mudah menular dan sudah terlalu banyak memakan korban. Tidak hanya sampai di situ saja Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Akibat merebaknya pandemik COVID-19 ini, kita juga melihat, mendengar, serta ikut merasakan ketidakpastian dengan adanya peraturan yang berubah-ubah yang dilakukan oleh pemerintah kita. Namun kita juga harus sadar dan kita juga harus memahami dengan baik bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah semata-mata untuk menyelamatkan kehidupan kita terhadap ganasnya virus corona ini. Namun di balik itu, jika kita melihat dari sisi iman kita sebagai orang Kristen, maka justru saat seperti inilah yang sesungguhnya coba Tuhan perhadapkan kepada kita, yaitu Tuhan ingin melihat iman kita dan bagaimana kita menanggapi jalan Tuhan mendewasakan kita lewat pandemi COVID-19 ini. Walaupun dengan segala dampak yang harus kita hadapi. Bagaimana tanggapan kita ketika dia memperkenalkan dirinya dengan caranya yang tidak biasa? Pertanyaannya adalah, apakah kita masih mampu mempercayakan diri dan tetap kita merasa tenang? Atau mungkin kita kelelahan dengan semua yang terjadi? Namun kita harus yakin, di saat yang sama Tuhan juga mengajar kita untuk selalu tetap bersandar kepadanya. Karena hanya Dia yang selalu punya cara untuk memelihara dan melindungi serta meluputkan kita dengan kuasanya lewat waktunya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah ujian itu terjadi. Apakah kita akan kecewa atau kita makin memiliki iman untuk tetap bersyukur walaupun mungkin segalanya berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Kita bisa melihat bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Yosua. Tuhan mengatakan, "Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu." Kita bisa baca dari Yosua pasal 1 ayatnya yang kedua. Jika Yosua berpikir dengan pola pikir manusia, maka pasti ia akan berdalih. Mana mungkin ia mampu. Tetapi Yosua punya ketetapan untuk mengikuti Tuhan. Seberapapun mustahilnya keadaan, dan ia melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat selama ia mengikuti perintah daripada Tuhan.
kita bisa melihat ada tuntunan Tuhan yang luar biasa ajaib. Karena Yosua berani menundukkan diri kepada Tuhan dan kehendaknya kepada jalan, cara, dan waktu Tuhan. Kalau kita baca dari Yosua 23 ayat 8, kemudian ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11, dikatakan, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Dan kita bisa melihat bagaimana Yosua memberikan sebuah pertanyaan yang begitu kuat atas pengabdian dan pendudukannya untuk mengikuti jalan yang Tuhan kehendaki. Karena memang ia dan seluruh bangsa yang dipimpinnya belum pernah melewatinya. Sama sekali belum pernah dialami oleh Yosua dan bangsa Israel. Kata Yosua, oleh karena itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 14 sampai dengan 15. Bahkan kalau kita baca dari Yosua 3 ayat 4 bagian C, atau Yosua 3 ayat 4c, dikatakan, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Hari ini kita juga masih belum tahu apa yang akan terjadi di depan atau ke depan. Ya, kita masih belum tahu. Jalan yang belum pernah kita jalani sebelumnya seakan menjadi misteri yang tidak terpahami. Tetapi percayakanlah seluruh perjalanan hidup kita hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depan kita. Dia sendiri akan menyertai kita. Dan Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Berpegang kepada Tuhan artinya kita mempercayakan kehidupan kita untuk selalu di dalam bimbingannya. Sebagai manusia mungkin kita akan bertanya-tanya, sampai kapan pandemik ini akan berlalu? Sebagai manusia, kita pasti akan selalu berusaha untuk melakukan berbagai macam cara sehingga kita bisa tetap sehat, terluput dari ganasnya pandemik ini. Tapi percayalah bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan terjaga oleh karena kasih sayangnya. Jangan pernah berharap kepada diri kita sendiri, atau kita menganggap bahwa kita kuat atau kita mampu. Tapi biarlah kita menyerahkan kehidupan kita hanya kepada kebesaran Tuhan semata-mata. Pandemik ini boleh ada, COVID-19 ini boleh merajalela dengan keganasannya yang luar biasa. Tapi percayalah bahwa kasih sayang Tuhan, kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada COVID-19 ini. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita nyanyikan nyanyian sambutan NKB 119 bait yang pertama. Nyanyikan lagi bagiku.
Tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur, dan ucapan syukur kita berikan lewat kotak-kotak yang sudah disediakan di rumah jemaat masing-masing. Dan untuk jemaat yang mempunyai kerinduan untuk membantu jalannya operasional gereja atau ingin berkontribusi dalam renovasi gedung aula gereja, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening gereja yang tertera dalam layar monitor, atau dapat langsung membawa ke gereja bertemu dengan pendeta atau majelis bertugas di gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberikan ucapan syukur, mari kita dengarkan ajakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17a yang berbunyi, Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sembari persembahan dijalankan, mari kita nyanyikan lagu pengiring Kidung Jemaat 439, bait yang pertama, Bila Topan Keras Melanda. Mari kita doakan persembahan kita. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan sorga, tak putus-putusnya kami mengucap syukur atas kasih dan pertolongan yang telah Engkau berikan kepada kami di dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kami dapat hidup rukun sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah melayakkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang telah Engkau taburkan melalui hamba-Nya. Kiranya firman Tuhan itu dapat menjadi kekuatan kami dan dapat menjadi petunjuk di dalam kami menjalankan kehidupan kami di dunia ini, sehingga kami tidak tersesat, tetapi kami mempunyai terang, cahaya yang berasal dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami Tuhan dan layakkan kami untuk melakukan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus juga telah melayakkan kami untuk memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan memberkati persembahan yang telah terkumpul ini, agar kiranya dapat kami gunakan untuk pelayanan kami, khususnya di tengah-tengah Gemino Nazaret. Berkati kami Tuhan, para hamba-hamba-Mu di dalam mengelola persembahan ini. Berikan kami hati yang jujur, hati yang tulus, sehingga
kami dapat mempergunakan persembahan ini dengan baik, dengan benar, dan dapat menyenangkan hati-Mu. Dan kami juga dapat pergunakan persembahan ini dapat memperlebar kerajaan Allah di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati persembahan ini Tuhan, dan sempurnakanlah doa kami yang kami panjatkan dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat dan sumber kehidupan kami. Haleluya. Amin. Jesus loved me, this I know, for the Bible tell me so. Little one to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. For the Bible tell me so. Jesus loved me, this I know, for the Bible tell me so. Little one to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. For the Bible tell me so. Yes, Jesus loved me. For the Bible tell me so. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan didoakan oleh pelayan firman Tuhan, Bapak Penatua Wemi Amanu Punyo. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Kalau kami sudah boleh memuji memuliakan nama Tuhan, kami boleh mengagungkan kebesaran nama Tuhan, bahkan kami juga sudah boleh mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa semua itu semata-mata karena kasih sayang Tuhan, karena penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Biarlah lewat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan lewat bibir mulut hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus, itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema, bahkan boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami semua. Di mana kami boleh percaya, kami boleh yakin bahwa hanya kepada Tuhan sajalah kami bersandar, bahwa hanya kepada Tuhan sajalah kami berharap. Sebagaimana
yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel lewat hambanya Yosua, di mana Yosua merasa bahwa tidak mungkin dia bisa memimpin bangsa yang begitu besar. Tetapi karena penyertaan Tuhan, karena janji Tuhan, maka Yosua bisa melakukannya. Sama dengan kami Tuhan Yesus. Di masa pandemik seperti ini, kami sering takut, kami khawatir, kami gentar dengan ganasnya pandemi COVID-19 ini. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan jauh lebih besar, bahkan melebihi ganasnya COVID-19. Bahwa kasih sayang Tuhan, kuasa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan kami percaya, sebagaimana yang Tuhan sudah meyakinkan kami bahwa masa Tuhan akan datang, dan ketika masa itu datang, semuanya akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk kami selaku jemaat daripada Gereja Gemindo, khususnya Jemaat Nazaret. Kami mohon penyertaan daripada Tuhan untuk kami semua, keluarga lepas keluarga, yang pada malam hari ini sedang terkumpul dalam satu ibadah rumah tangga. Berikan kami semua kekuatan kesehatan yang luar biasa, limpah rahmat rezeki yang luar biasa Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap usaha kami, berkati setiap pendidikan anak-anak kami, baik yang ada di sekolah yang paling dasar yaitu TK, SD, SMP, SMA, sampai yang perguruan tinggi sekalipun. Tuhan mau memberkati anak-anak kami, sehingga mereka juga boleh merasakan kesuksesan, keberhasilan yang luar biasa, walaupun mungkin pelajaran yang mereka hadapi harus melalui media online. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan kami, usaha kami, Tuhan berkati. Lalukan daripada segala macam kesulitan dengan adanya COVID-19 ini. Kami terlalu yakin dan percaya bahwa ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati seluruh usaha pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang berbahagia dengan ketambahan usia, yang tidak dapat hamba sebutkan satu persatu namanya, tapi hamba yakin dan percaya bahwa dengan ketambahan usia yang sudah Tuhan berikan, ini juga membuktikan bagaimana Tuhan menyertai kehidupan jemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara kami, rekan-rekan kami, jemaat kami yang sedang terbaring sakit, Tuhan juga mau menjaga, memelihara. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan adalah tabib yang ajaib, dokter yang ajaib. Maka dengan kuat kuasa daripada Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan kehidupan mereka. Bagi manusia boleh mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami serahkan kehidupan saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Bangsa dan negara juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di tengah situasi kondisi politik yang tidak menentu seperti ini juga, dengan adanya pandemi COVID-19, biarlah Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada para pemimpin bangsa kami, dari yang paling tinggi yaitu Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, sampai dengan aparat yang paling rendah di lingkungan rukun tetangga. Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada mereka semua, pengertian kepada mereka semua, agar mereka boleh tetap memimpin bangsa dan negara ini, memimpin wilayah di mana kami tinggal, dengan satu kebijakan yang baik, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua penyertaan Tuhan, untuk semua pertolongan Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja kami berharap dan kami berserah. Kami begitu yakin dan percaya
Ketika kami berharap dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kehidupan kami. Inilah doa dan pengharapan kami. Biarlah kami sempurnakan doa ini Bapa, dengan doa sempurna yang sudah Tuhan ajarkan bagi murid-murid dan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan lagu akhir NKB 143, bait yang pertama, Janji yang Manis. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Demikian ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih untuk setiap keluarga yang sudah mengambil bagian, dan juga kami ucapkan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Dimanapun ku berada.